Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Joe Markus. Kali ini di video ini gue pengen menjelasin tentang beberapa hal, yaitu tentang arah cahaya ya. Nah, sebelumnya gue udah setting, ini ada model virtual satu, terus kita kasih latar belakang juga yang bentuknya seperti tile. Ya, seperti tile ya. Pertama-tama gue akan ambil satu lampu untuk terangin dulu ya. Nah, oke. Ini nyalain lampunya. Nah, kita bisa lihat itu posisi model sudah ada. Nah, powernya kita naikin dulu. Nah, ini kita pakai standar reflektor. Nah, di sini gue mau jelasin dulu tentang angle of light. Ya, seperti kita ketahui ada arah-arah cahaya yang kita perlu pelajarin. Ada misalnya kalau arah cahaya nih front light, lalu ada lagi side light begitu ya. Nah, kita coba side light. Nah, ini side light. Nah, inilah side light ya. Supaya lebih jelasnya, kameranya akan aku deketin. Dengan simulasi ini kita bisa melihat dengan mudah apa itu side light ya, separuh terang, separuh lagi gelap. Nah, kalau kita tinggiin lampunya, dia akan membentuk cahaya sesuai kontur yang kita arahkan. Ini gue puterin lampunya ya supaya teman-teman semua bisa lihat. Nah ini. Nah, di dalam satu pemotretan penting sekali buat kita mengetahui angle of light ini. Ya. Nah, setelah itu untuk foto yang kali ini aku mau setup beberapa hal ya. Nah, ini sebelumnya aku mau arahin dulu dia ke background. Nah, ini backgroundnya tile seperti ini ya. Tile itu apa ya, seperti kalau di ya pokoknya tile ya, ini namanya tile, bahasa Indonesia apa aku ini. Nah, terus ini tilenya kita sebagai background udah aku terangin. Terus berikutnya aku mau fokus lagi ke mungkin saya ganti lensa dulu ya. Lensanya saya mau pakai 85 aja. Ini salah satu favorit saya untuk portrait. Begitu. Supaya teman-teman bisa tahu apa pemotretan itu kurang lebih seperti apa. Dan tentunya karena kita menggunakan model artificial, lebih mudah buat kita untuk fokus ke pelajarannya ya. Kalau di belajar di real begitu, kadang-kadang kita juga suka menggunakan manekin ya. Nah, ini saya tambah lagi satu lampu. Nah, ini saya nyalain. Karena yang tadi ini saya arahin ke latar belakang lampu satu ya, saya bilang ini lampu satu. Mungkin supaya lebih mudahnya saya kasih dia filter biru muda, marine blue. Nah ini, latar belakang biru ini hasil dari filter lampu yang satu. Begitu. Hati-hati kalau kita pakai standar reflektor ya, itu ada sudut cahaya ya yang kita harus hati-hati di sini. Nah, ini kan ada bias birunya. Kalau ada bias biru berarti dia masuk ke areanya si model. Oleh karena itu kita geser dia, karena aku nggak mau dia masuk ke area model terlalu banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini dia masuk ya.
ke area backgroundnya saja. Nah, terus berikutnya aku kasih standar reflektor yang kedua, lampu yang kedua. Ini untuk menerangi si model. Nah, itu. Oke, sebentar saya ambil charger dulu. Ya. Oke, sudah kembali. Terus kita tarik lampu yang ketiga. Jadi saya mau pakai 3 lampu di sini. Oke, ini lampu ketiga, saya tarik. Saya arahin. Nyalain, gedein powernya. Nah, kita bisa lihat dia udah membentuk cahaya di samping sini ya. Tinggiin dikit. Nah, tinggal di sini ada bayangan yang sebetulnya keras ya. Nah, untuk ini mungkin kita bisa pikirkan apa yang mau kita lakukan terhadap bayangan ini. Apakah kita memang nggak apa-apa kalau ada bayangannya yang hard seperti ini, karena ini kan memang apa istilahnya pakai standar reflektor ya. Atau kalau enggak ya kita harus pasang lampunya ini, kita ganti aksesorisnya ya. Kita bisa aja misalnya kita pasang beauty disc. Nah, kalau beauty disc dia hasilnya begini. Atau kita mau pasang yang segi 8. Segi 8 hasilnya begini. Saya majuin. Nah, perbedaannya di situ ya. Anda bisa lihat di simulasi ini dengan sangat jelas mendapatkan hasilnya. Nah, ini shadownya dia agak berkurang sekarang. Nah, saya tambahin lagi lightingnya ya, power up sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tadi ada lampu yang satu itu pakai apa? Nah, ini lampu satu kan pakai biru ya. Kalau kamu mau lihat yang lampu kedua, kita kasih lampu kedua di mana? Saya coba kasih lampunya pink. Nah, ini lampu kedua ini ada di sini untuk lihat aja. Tapi saya nggak mau, saya akan tidak pakai gitu ya, karena yang tadi biru itu saya pakai buat membirukan si tile yang di belakang ini. Nah, kalau mau lihat efek cahayanya, kadang-kadang kita juga harus lihat posisi model. Nah, ini saya putar posisi model. Nah, ya, tentunya hasil pencahayaannya akan berbeda pada posisinya si model ini. Nah, ini simulasinya seperti ini ya. Nah, setelah itu berikutnya adalah kalau kita sudah mendapatkan lightingnya, saya ingin jelasin juga tentang yang namanya color temperature. Mungkin ada yang belum tahu ya. Ini color temperature kan ada di kamera, ada juga di lighting ya. Tapi sekarang kita kontrol yang dari kamera. Nah, kita pasang color temperaturnya. Nah, ini Kelvin balance. Kalau flash itu kan 5300 ya. Segini. Nah, ini skin tone-nya akan sama seperti kalau teman-teman melihat dalam kondisi daylight yang jelas. Kalau kita turunin ya dia akan jadi lebih biru ya, bluish. Kalau kita tinggiin dia akan jadi lebih warm begitu. Nah, kita pakai yang normal. Nah, gitu ya. ISO kita akan pakai yang rendah.
Saya akan pakai ISO 100 saja. Tetapi ketika kita turunin tadi, tentunya ada perbedaan ya. Tadi kan settingnya di F8 karena lighting kita ini. Kecuali kalau kita tambahin lightingnya juga bisa. Nah, karena kita turunin ISO-nya tadi. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita deketin bagaimana? Ya. Nah, ini kita deketin sedikit. Lalu kameranya juga. Oke. Nah, kita arahin sedikit modelnya tadi. Oke. Nah, berikutnya lagi diafragma. Saya ingin jelasin di sini ya. Diafragma ini kan fungsinya untuk mengkontrol cahaya. Setelah itu juga mengatur depth of field. Nah, kalau kita mau pakai diafragma besar, efeknya bagaimana? Nah, contoh saya pindah ke 28. Otomatis dia jadi lebih terang banget kan? Nah, kalau kita memang mau pakai cahayanya di 28, ini harus kita turunin powernya supaya kita bisa dapat di 28. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita pakai 28, nah ini background akan menjadi lebih blurry. Nah, sekarang saya tambahin lagi F-nya ke 1,2. Ya, ini 85 1,2. Kalau Canon ini seri L lah, seperti itu ya. Cuma powernya harus saya turunin lagi, dan ini semuanya harus saya turunin karena kita pakai diafragmanya yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya, kita harus turunin, dan itu jadinya blur semua belakangnya. Nah, ini adalah efek 1,2 ya, kita fokus di sini. Nah, kalau kita rasa terlalu banyak 1,2, mungkin kita bisa ke 1,8. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan naikin lagi powernya yang belakang gitu, mungkin bisa dimain-mainin sedikit ya. Oke. Jadi dengan adanya studio virtual ini saya bisa sharing-sharing banyak ya tentang pencahayaan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini 1,8. Jadi jarak background ini, posisinya kita lihat ada di sini ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan koreksi lagi ya. Kalau ini tadi 1,8, oke, saya akan koreksi dia coba ke 5,6. Nah, ketika dia masuk ke 5,6, dia akan menjadi tajam ya, dia akan menjadi tajam kembali. Dan semakin kita tambahin diafragmanya, dia akan jadi lebih tajam lagi, lebih tajam lagi. Sekarang saya ke 22. Nah, ini adalah F22 ya. Nah, ini dia, pada saat di F22 ternyata lightingnya ini tidak cukup kuat. Nah, kalau kita mau tetap pakai F22, mau nggak mau kita naikin ISO-nya. Tuh. Ya. Nah, cuma otomatis kualitas dari gambar akan berkurang ketika kita menaikkan ISO. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita tetap mau pakai ISO 100 gitu ya, terus kita mau pakai F22, ini udah mentok ya, kita mau nggak mau kita harus tambahin lampu ya, kita harus tambah lampu. Nah, atau kita kalau kita cuma punya 3 lampu, salah satu harus kita istilahnya kita adjust, kita korbankan. Mungkin highlight yang tadi mau nggak mau kita tambahin. Ini bisa seperti ini. Nah, ketika ada satu lampu keras masuk, dia akan mencampur ya, akan mencampur cahayanya antara yang tadi satu soft, satu hard.
Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena kalau enggak dia punya shadow dia akan terpecah-pecah, ya, dia akan kepecah-pecah ini shadownya. Bisa seperti itu. Nah, tapi bisa juga, ya, kalau dimasuk ke arah yang sama, dia bisa masuk juga ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, bahkan dia punya shadow jadi agak lebih diperkeras. Kita bisa aja pasang helper kalau di sini ya. Misalnya kita pasang reflektor. Nah, kita bisa pasang reflektor seperti ini untuk membantunya. Oke. Nah, ini kita pasang reflektor. Tuh. Jadi dia ada di dalam jangkauannya si siapa? Si lampu tadi. Saya terangin backgroundnya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu sharing saya malam ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan langsung tinggalkan saja komentar. Dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tetap bisa update terus apabila ada video-video baru seputar fotografi yang kita bisa sharing belajar sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.